Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukun ayyuhat talibah al-mahbubah al-jamilah was-salihah. Arjukunna fi halin khairin ya fi kulli waqtin wa fi kulli yaumin. Taib. Alhamdulillah, seperti biasanya pada hari Selasa ini ya, mata pembelajaran daring yaitu ada pelajaran akhlak untuk kelas takhusus. Kemarin di pembelajaran akhlak minggu kemarin itu kita sudah masuk ke bab berapa? Bab kelima ya. Bab kelima yaitu tentang khusyuk fis shalah, kehusuan di dalam sholat. Nah, di sana ada beberapa poin ya. Ini dalam satu bab ini saya tidak langsung selesaikan semua. Nah, coba kita lihat poin apa saja yang kemarin. Nah, ini ya, al-khusyuk fis shalah itu dia semuanya di dalam bab ini ada 3 poin. Yang pertama, ta'riful khusyuk, ya, pengertian khusyuk. Kemarin sudah kita bahas ya. Tetapi sebelum pengertian khusyuk, kemarin kita sudah membahas sebuah kisah atau sebuah qiraah bacaan ya. Karena di setiap bab itu pasti ada qiraahnya. Nah, kemarin ta'riful khusyuk itu ada secara bahasa, masih ingat ya? Ada secara bahasa dan secara istilah ya. Yang mana secara bahasa itu kemarin apa? Al-khusyu'u huwa al-khudu' ya, sama bentuknya. Khusyuk berarti itu kata dasarnya dari kata khosya'a. Ya, apa itu? Yaitu khodo'a ya. Al-khudu' ya, itu al-khudu'u was sukun. Was sukun itu berarti dari kata sakana. Ya, sakinah, sukun. Yaitu artinya apa? Ketundukan. Bisa ya. Al-khusyuk secara bahasa kita bisa artikan yaitu ketundukan, kekhusyuan, ketaatan, ketenangan, bisa ya? Itu semua bisa kita ambil. Ya. Tunduk, ya, tunduk dan tenang. Kita merasa tenang, damai gitu. Kemudian, nah, setelah pengertian khusyuk, kita nanti akan masuk ke poin yang kedua yaitu al-khusyu'u mutafawit, yaitu keadaan khusyuk ya, tentang keadaan-keadaan khusyuk, karena itu berbeda-beda atau bermacam-macam ya. Khusyuk yang tingkatannya dia benar-benar tinggi, ada yang khusyuk yang tingkatannya dia hanya rendah atau mungkin tidak sama sekali, yaitu tingkatannya beda-beda itu. Kemudian yang terakhir ada kaifiyatul khusyu'i fis shalah, yaitu tata cara atau bagaimana kita khusyuk dalam sholat itu. Ya, tata cara khusyuk dalam sholat itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah insyaallah akan hanya membahas poin yang kedua dulu ya, karena poin yang kedua juga itu lumayan, apalagi belum mengharokatinya kan ya, itu udah lumayan banyak. Dan Ustazah harapkan Ustazah menjelaskan sedikit demi sedikit ya, tidak misalkan satu pertemuan itu langsung semua poin ya, tapi kalian bisa memahami sedikit demi sedikit. Jadi ketika kalian nanti kesini itu saya sangat tidak mengharapkan sama sekali belas kalian tidak paham itu ya. Nah, oke, kita masuk ke tadi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian al-khusyuk. Nah, ini kan sebenarnya terpotong ya. Saya fotonya ini terpotong karena beberapa kalimat itu ada di halaman sebelumnya ya. Itu agak sulit juga ya, mungkin bisa, tetapi ini saja hanya tampakkan yang di halaman selanjutnya.
Nah, ini as-sholatu alaihim ini adalah ada potongannya di halaman sebelumnya. Setelah menjelaskan tentang pengertian, oh iya, ini masih masuk ke pengertian ya, penjelasan atau penjabaran pengertian tadi secara bahasa dan secara istilah ya. Oh iya, secara istilah kemudian apa? Wa qiyanul qalb baina yaday rabb bil khudu'i wal azl. Yaitu apa? Secara istilah kemarin bisa dikatakan yaitu al-khusyu' itu adalah perlindungan hati di sisi Allah ya, dengan kita itu patuh, tunduk dan merendahkan hati terhadapnya karena kita berhadapan dengan Allah. Nah, kemudian lanjutannya ya, di halaman sebelumnya tertulis fa innal katsira minan nas yusalluna ya, fa innal katsira minan nas yusalluna. Banyak orang-orang itu kita semua mereka itu sholat, yusalluna berarti jamak taksir ya, mereka banyak sholat. Walakin la turul asarus sholati alaihim. Walakin la turo asarus sholati alaihim ya. Tetapi mereka itu tidak mengetahui ya jejak atau pengaruh sholat ya. Sholatnya itu, jadi mereka hanya sekedar sholat, tidak mengetahui atau tidak memelihara jejak-jejak pengaruh dari sholat yang sebenarnya itu seperti apa, gitu. Nah, kemudian di sini la yata'addabuna bi adabiha wala yaltazimuna bi arkaniha wa wajibatiha. Sholatuhum suriyatun adiyatun liikhlalihim bilubbiha wa ruhiha wa husyu'iha. Yusalluna jasadan bila ruhin wa badanan bila qalbin wa harakatin bila masyairin wa ahasisin. Ya'ti syaitanu ahadahum wa huwa fi sholatihi fayaj'aluhu yujawwilu bitufakkirihi fi majalatid dunya. Yataharraku wa yatasyaghal wa yaltafatu biqalbihi wa basarihi ila haitsu yurid. Hatta la yaqilu ba'dahum minha illa qalilan. As-sholatu laysat hiya suratul ma'hudatun minal qiyami wal qu'udi wa ta'abbudi bil alfadhi fahasaba. Wa innamas salatul kamilatu hiya al mabniyatu 'alal khudu'i lillahi wa huduril qalbi. Wa salatu bila khusyu'in wala hudurin qalbin ya, kabadani mayyitin la ruha fihi ya. Tadi yang pertama itu ya, banyak orang yang sholat tetapi mereka itu hanya sekedar sholat saja, tidak mengetahui bagaimana ya berhadapan dengan siapa dia sholat, bagaimana pengaruh dari sholat yang mereka kerjakan, yaitu la yata'addabu bi adabiha. Mereka tidak tidak memiliki adab, tidak menggunakan adab-adab ketika sholat. Wa yaltazimuna bi arkaniha wa wajibatiha. Dan mereka juga tidak memelihara rukun dan wajib sholat itu seperti apa. Ya, ini tidak semuanya loh. Ya, ada mungkin kebanyakan orang secara umum, secara global, ya mungkin dilihat dari beberapa penelitian dan sebagainya, ya. Sholatuhum suriyatun adiyatun. Jadi mereka hanya gerakan-gerakan gambaran sholat yang seperti biasanya saja, ya. Lihlalihim bilubbuha wa ruhiha wa husyu'iha. Ya.
Dan itu ada gangguan, ya ada gangguan pada mereka bilub biha dalam hatinya, lub dalam ruh, ya, dan kehusyuannya itu. Yusalluna jasadan bila ruhin, mereka itu sholat hanya badannya saja, tanpa ruhnya tidak ikut. Wabanan bila qalbin, dan hanya badannya saja, hatinya tidak ikut. Wa harakatin bila masyair wa hasasisin, dan mereka hanya sekedar gerakan, tidak menggunakan perasaan. Ya, giliran kita mungkin sama lawan jenis, sama seseorang, ya, ketika mereka mengucapkan sesuatu, kita mendengarnya bukan dengan telinga tetapi dengan hati, makanya seringnya baper gitu, ya. Tapi giliran kita sholat hanya sekedar gerakan, perasaannya tidak digunakan, ya, itu yang salah. Nah, setelah itu maka yati syaitan, datanglah syaitan, ya, kepada mereka untuk apa? Fi sholatihi, dalam sholatnya, wa yaj'alu yujawil bitafakkuri. Nah, maka setelah itu pikiran kita, ya, itu ketika sholat datang syaitan, kemudian pikiran kita itu kemana-mana, fi majalati dunia, ya. Jadi kita banyak memikirkan tentang perkara dunia. Nah itu, ya, mungkin saya juga masih seperti itu kadang, ya, masih kadang terlintas, aduh, belum bayar ini gimana. Nah itu kan perkara dunia. Ketika sholat seperti itu, kadang ada yang seperti itu gitu, ya. Itu karena kita belum khusyuk, ya, datang syaitan, kemudian udah goyang lagi pikiran kita memikirkan perkara dunia. Ya taharaku wa tasyaghalu, bergeraklah, ya, kita tuh banyak gerakan dalam sholat, mestinya tidak semestinya dilakukan, kemudian sibuk sendiri, ya. Wa tafata biqalbihi, kemudian hati kita tuh ngomong terus, ya, ngomong hal-hal yang tidak perlu, dan penglihatan kita itu melihat kemana aja yang kita inginkan. Hatta la yaqilu ba'dahu minha illa qalil, ya, sampai mereka itu benar-benar layak berakal, ya, maksudnya tidak benar-benar khusyuk, ya, kecuali hanya sedikit saja. As-sholatu laysa hiya suratul ma'hudatu minal qiyam. Salat itu bukan hanya sekedar gerakan, ya, gerakan yang terbatas, berdiri, kemudian sujud, ruku, ya, kemudian hanya sekedar bacaan-bacaan saja. Bukan, tetapi apa? Wa innama sholatal kamilah, salat yang sempurna itu hi al-mabni 'alal khudu, yaitu dengan membangun kekhusyuan kepada Allah dan menghadirkan hati kita kepada Allah. Wa sholatu bila khusyu' wala khudur qalb kabadin mayit laruh. Salat tanpa adanya kekhusyuan, ketundukan, kerendahan hati, dan tidak adanya kehadiran hati kita ketika menghadap Allah, maka itu bagaikan sebuah badan jism, ya, jasad yang mati tanpa ada ruh. Jadi sama aja, hasilnya sia-sia. Nah, ini adalah pembahasan masih di pengertian, ya, masih pengertian pengertian tentang khusyuk. Nah, kemudian kita lanjutkan, masih ada paragraf selanjutnya, ya, di sini. Wal khusyu'u fis sholati huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatihi wa sukunil lillahi ta'ala wa ankasarahu baina yadayhi zillan wa iftiqaran wa imanan bihi wa bilqaihi. Fala yasilul khusyu'a al-khusyu'a, ya. Yasil khusyu'a. Oh ya. Khusyu'u illa liman faragha qalbihi laha wa ishtaghala biha 'aman 'adaha wa atharaha 'ala ghairiha wa hina idzin takunu rahatun li badanihi wa ghada'un li ruhihi wa maghfiratun li dzunubihi wa qurratun 'ain lahu. Wa hadhihi hikmatu rabbana kama qala, di sini ada surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in
allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah al-ayah ini ya 45 sampai 6. Inna sholata syaqatun 'alal katsiri illa 'alal khashi'in fal khushu'una ya'udduna hadis shalah an raqabatin wa hubbin wa syauqin ilaiha. Wa biyaknihim bimulaqatillah wa anna muradahum ilallah. Sahulat tilka shalah alaihim fa aqbalu 'alaiha biqulubihim mutmainnina khashi'ina zalilina lirabbil alamin. Ya. Ini juga menjelaskan ya bahwasanya tunduk di dalam salat, khusyuk di dalam salat itu adalah ketundukannya, kekhusyuannya hati kita juga ikut khusyuk, ikut tunduk, ikut merendah. Tumakninah dan damai, merasa tenang ya ketika berhadapan dengan Allah. Nah, karena dalam khusyuk itu kita membutuhkan apa? Ya, membutuhkan kerendahan hati, kemudian memerlukan iman ketika bertemu dengan Allah dalam sholat ya. Fala yasil khusyuk, maka kekhusyuan atau khusyuk tunduk itu tidak akan sampai kecuali bagi siapa? Liman faro qalbi, bagi akan sampai hanya untuk orang-orang yang faragha, mengosongkan hatinya untuk Allah, menyibukkan hatinya juga untuk Allah, wa asaru ala ghairiha, dan juga mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Wa hina izin takunu rahatan li badanihi. Maka jika seperti itu ya, itu menjadikan istirahatnya badan kita, wa qada'u lirruhi ya, dan pengisi ruh ya. Salat itu menjadikan sebagai pengisi ruh kita, kemudian ampunan untuk dosa-dosa kita, qurratu a'yun, dan juga penyejuk mata hati juga ya. Wa hadhihi hikmatu rabbana kama. Nah, di sini nanti saya jelaskan tentang surat Al-Baqarah di slide selanjutnya ya. Inna sholata syaqqatun. Nah, sesungguhnya suatu adalah perkara yang berat, syadid ya, 'alal kasir illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk, yang tunduk itu tidak berat rasanya. Fal khusyu'u yauduna hadis shalah an raghabatin ya. Maka kekhusyuan itu dalam salat adalah merupakan kecenderungan, wa hubbin, kecintaan, syauqin ilaiha, menandakan bahwasanya kita itu cenderung kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka kita datang kepada Allah. Nah, kemudian wabi yakinihim biliqail, kita itu yakin ya untuk pertemuan, kita yakin kita itu bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, menghadap kepada Allah. Wa ana muradim ilallah ya, maka sesungguhnya itu adalah tujuan kita untuk Allah. Wa sholatika alaihi, maka dijadikanlah mudah ya, maka akan mudahlah salat kalau kita itu ya tadi, salat akan mudah bagi kita kalau kita merasa cenderung cinta, rindu kepada Allah. Fa aqbalu 'alaiha biqulubihim, maka kita itu bertemu ya kepada Allah, berhadapan untuk Allah dengan hati yang tenang, khusyuk, rendah hati, lirabbil alamin, untuk Allah semata. Taib, selanjutnya di sini dalilnya ya. Yang pertama tadi ini ya, potongan ayat, cuma di sini saya tuliskan satu ayat penuh ya, ayat 45 dan 46. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan ini ya. As-sabru was-shalah, jadikanlah kesabaran dan salat itu sebagai penolong kita ketika di dunia dan amal yang akan dihisab juga nanti di akhirat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat
Ya, karena sabar dan sholat dengan khusyuk itu adalah perkara yang sangat berat, sulit bagi kita. Kecuali, tetapi ada illa di sini, ya, illa kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya, memantapkan hatinya, maka nanti sabar juga akan terasa mudah, sholat juga akan terasa khusyuk. Itu. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita agar merasa sholat itu dalam kehusyuan? Orang-orang yang yakin, ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, mereka itu sadar, mereka itu tahu, mereka itu paham bahwa mereka ketika sholat itu akan menemui itu Allah, ya, berhadapan dengan Allah, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi ada keyakinan dalam hati ketika sholat itu, ya, oh iya, saya akan berhadapan dengan Allah, saya akan menemui Allah, ya. Maka segerakah kosongkan hati kita, kosongkan pikiran kita, khusus niatkan kepada Allah, ya, sujud kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan kita itu yakin betul juga, oh iya, saya akan tercipta oleh Allah, dan ketika hidup juga untuk Allah, dan kembali juga akan kepada Allah, gitu, ya. Ya, ayo kita bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Kita bareng-bareng untuk mulai sholat dengan khusyuk dan benar dan baik. Baik, selanjutnya ini nih, ya. Waduh, waktunya sudah lumayan banyak. Kita lanjutkan sedikit. Keadaan khusyuk itu berbeda-beda. Al-khusyu'u mutafawat. Lil asafi syadid asbaha al-khusyu'u minal ibadat al-mafkudah fi hayati kasirin minna. Fannasu kana mu'aduhum yuhafizuna ala adai salah faqat liisqatil wajib min a'naqihim wa laysa litazillil wa tuladzid kama kana yaf'alu man kana qablana. Al-khusyu'u yakhtalifu minan syahsyin akhar. Fala yaghurrannaka wukuf musallina mutajawirin fi shafil wahid. Fa innahu qad yakunu bainahuma minat tafawit fil ajri kama bainas sama'i wal ardh. Nah, jadi di sini keadaan khusyuk itu berbeda-beda. Maksudnya apa? Ya. Lil asafi syadid, ya. Penyesalan yang sangat besar itu adalah tunduk kehusyuan di dalam ibadah kita itu adalah banyak al-mafqud dari faqada, yaitu adalah mata rantai yang hilang dari kehidupan kebanyakan orang. Ya, kehusyuan dalam sholat, penyesalan atau ketakutan yang sangat berat, yang sangat syadid, ya, itu adalah apa? Yaitu tentang khusyuknya dalam ibadah itu sudah mulai hilang, mata rantai yang sudah hilang di dalam kehidupan kebanyakan orang. Fannasu kana mu'adamu yuhafizuna ala adai shalah faqat. Jadi orang-orang itu mengagungkan menjaga sholat itu hanya sekedar pelaksanaannya sholat saja, liisqatul wajib, hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, ya. Walaisa, yaitu ketika beribadah, kita sholat itu bukan untuk merendahkan hati kepada Allah, bukan merasakan kelezatan, kenikmatan seperti orang-orang apa yang dilakukan orang-orang pada zaman sebelum kita, ya. Jadi orang-orang terdahulu itu ketika sholat itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar merasakan kerendahan hati, kelezatan, kenikmatan, ya. Al-khusyuk yakhtalifu min syahsil akhar. Kekhusyuan itu pada diri seseorang berbeda-beda, bermacam-macam. Falyaghurrannaka wuqufu musallina mutajwirina fis shafil wahid. Maka itu tidak akan berpengaruh, ya, bagi orang-orang yang berdiri ketika sholat, ya, yang ketika ada orang yang ada di depannya sholat di shaf yang pertama itu berjejer-jejer kan ada tuh, ya. Kemudian ada mungkin di belakangnya yang sholat mungkin di barisan kedua, ya. Ke dalam kehusyuannya itu mereka berbeda-beda dan itu tidak berpengaruh, ya. Ketika ada orang yang di depannya
ada di sampingnya, ya, itu tidak ngaruh. Dia serasa benar-benar tidak ada orang gitu. Beda-beda. Fainahu qad yakunu bainahuma minal tafawut, maka di sana itu karena tingkatan khusyuk yang berbeda, maka pahala yang akan kita dapat juga itu akan berbeda-beda juga. Kama baina sama wal ardh, bagaikan langit dan bumi sangat jauh kan? Ya, beda banget gitu. Mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, di sini karena waktunya sudah lumayan ya. Kemudian kita langsung lanjut. Wa hadza yadullu ala anal khusyuk, dan ini itu menunjukkan bahwasanya khusyuk itu yatafawat fil qulub, ya, beda-beda dalam hati manusia bihasabi quduriha, dengan hitungan kehadiran hati kita kepada Allah ketika sholat itu seperti apa tingkatannya, dan mengagungkan Allah wa ta'zimiha lillah, mengagungkan Allah itu seperti apa. Wa mimma qadari hadat tafawut yakunu tafadulun nas, dan ukuran, ya, perbedaan tingkatan khusyuk kita dalam sholat itu adalah keutamaan manusia fi kubul, dalam diterimanya sholat kita, dan wasawab, dan diberikannya pahala bagi kita, wa fi raf'id darajat, dan di dalam derajat, wa khutu syai'at, ya, tingginya derajat, dan wa khutu syai'at, dan keburukan itu. Nah, ini dalilnya tadi, innar rajula liyansarif wa ma kutiba lahu illa ush salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'ha sulusuha nisfuha. Bagi seseorang hamba yang berdoa, ya, atau yang sedang sholat, selesai dari sholatnya itu, apa yang tertulis wa ma kutiba lahu, apa yang tertulis pada dia itu apa aja, illa usyru, yaitu kecuali 1/10 dari itu, 9, 7, 1, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 setengahnya. Tentunya ada kekurangan dalam sholatnya, entah itu kurang khusyuk dan sebagainya. Ya, jadi inna rajul yansarifu, bagi hamba yang berdoa atau selesai dari sholatnya itu, nah itu yang ditulis pahalanya, ya, mungkin dilihat dari 1/10-nya dari itu dalam sholatnya itu, 1/9, 1/8, sampai 1/3 itu, ya. Ketika mungkin banyak kurangnya, banyak tidak khusyuknya, maka pahalanya pun ya seadanya gitu. Dan jika kita khusyuk dalam sholat, maka pahalanya pun bakal Masya Allah gitu. Nah, taib selanjutnya, nah selesai ya. Jadi ini waktunya lumayan banyak Masya Allah ya, karena ini kan sebuah penjelasan, ya, beda dengan pelajaran Nahu gitu. Nahu juga penjelasan sih, tapi ini kan juga sebuah kisah cerita dan tulisan banyak sekali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua, bermanfaat bagi ustazah juga yang sedang masih belajar dalam mengajar dan dalam mempraktikkan apa yang saya ajarkan kepada kalian. Ya, kita bareng-bareng ayo sama-sama menuju ke dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, syukran. Semoga selalu kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah. Ma'ana jafi kulli umur wa man'ana jafi yaumikum. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.